الرحمن الرحيم الحمد لله القائل Subhanalladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur thummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul fa bi qawlihi yahdadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Faqad qala Allahu ta'ala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, patut kita bersyukur kepada Allah hari ini, saat ini. Oleh Allah kita masih diberi kenikmatan yang tak terhingga. Saking banyaknya nikmat yang kita terima, sampai-sampai Allah menginformasikan pada kita, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan ada orang yang mau menghitung nikmat yang aku berikan, maka tidak akan dapat untuk dihitungnya. Terlalu banyak nikmat anugerah Allah yang dirasakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, satu saat Abu Bakar As-Siddiq itu berdoa kepada Allah yang aneh, lain daripada yang lain, sehingga menimbulkan kontradiksi pada waktu itu. Doa Abu Bakar itu adalah berbunyi, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, yang artinya, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sedikit. Atau dalam bahasa yang lain, ya Allah jadikanlah aku termasuk minoritas. Doa yang dipanjatkan oleh Abu Bakar itu didengar oleh sahabat-sahabat yang lain. Kemudian ada yang bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau berdoa Allahumma ja'alni minal qalil? Ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang minoritas. Abu Bakar kemudian menjawab, apakah di antara kalian ini lupa kalau di dalam surat As-Saba ayat 13 Allah itu menginformasikan, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Karena itu aku ingin menjadi orang-orang yang sedikit tetapi yang bersyukur. Aku menuruti apa yang telah disampaikan oleh Allah bahwa umat manusia di muka bumi ini banyak yang kufur daripada yang syukur. Maka aku berdoa seperti itu. Tidak itu saja yang menjadi alasan daripada Abu Bakar kenapa harus berdoa dengan jadikanlah aku termasuk orang yang sedikit. Terbukti satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita, kata Nabi, wahai para sahabat, dulu sebelum kita ada, itu terjadi pada Bani Israel. Satu saat Allah itu mengutus malaikat untuk mendatangi 3 orang yang sedang diuji oleh Allah.
Yang satu diuji oleh Allah, wajah dan seluruh anggota tubuhnya itu tidak utuh, sakit kulit yang berbau tidak enak, bahkan sampai ada ulat yang ada pada tubuh orang itu. Selain daripada orang itu sakit sekujur tubuhnya, di sisi yang lain orang itu dalam keadaan miskin papa. Dapat kita bayangkan, naudzubillah min dzalik, ada orang sakit kemudian miskin. Insya Allah tidak akan ada orang yang mau menyapa, tidak ada orang yang mau berteman, tidak ada orang yang mau bersahabat dengannya. Baru mendekat saja sudah tidak tahan baunya. Apalagi yang diharap daripada ketidakpunyaannya itu. Pepatah kita ada mengatakan ada gula, ada semut. Kalau ada orang yang punya, maka insya Allah banyak yang mendatanginya. Tetapi di saat orang itu miskin papa, insya Allah tidak ada orang yang mau menyapanya. Akhirnya malaikat disuruh oleh Allah mendatangi orang tersebut untuk menanyakan apa yang ia maksud, apa yang ia kehendaki, apa yang menjadi harapan hidup. Maka Allah mengutus malaikat dan malaikat itu menyerupa manusia atas izin Allah. Orang itu kemudian ditanya oleh malaikat, wahai Tuhan, sampean sakit ini sudahkah sudah berusaha ke sana kemari ataukah pasrah saja? Saya ini sudah berusaha ke sana kemari tetapi tidak berhasil. Terus apa yang Anda harapkan hidup di dunia semacam ini? Aku ingin sehat seluruh anggota tubuhku, ingin wajahku tampan dan kulitku halus. Atas izin Allah, qudrah ilallah, orang ini diusap oleh malaikat, seluruh anggota tubuhnya kemudian menjadi sembuh sehat, wajahnya tampan, kulitnya halus. Ini diantara apa yang pernah disampaikan oleh Allah di dalam surat Yasin. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah itu sudah berkehendak, tidak ada siapapun orang yang sanggup menghalanginya. Sesuatu yang tidak masuk akal, tapi bagi Allah adalah sesuatu yang mudah. Maka kemudian orang ini menjadi halus kulitnya dan tampan wajahnya. Setelah itu malaikat bertanya, apa yang kau harapkan setelah wajahmu menjadi tampan, kulitmu menjadi halus seperti ini? Aku ingin menjadi orang yang kaya dari sebab beternak unta. Oleh malaikat kemudian dibawakan unta yang sudah dalam keadaan bunting dan besar sekali. Kemudian malaikat berdoa, mudah-mudahan unta yang aku berikan kepadamu ini merupakan bekal engkau akan menjadi sukses dalam hal berunta. Kemudian ditinggal oleh malaikat. Kemudian malaikat mendatangi orang yang kedua atas perintah Allah, yaitu orang yang tidak memiliki wajah tampan, rambutnya tidak ada pada kepalanya. Bahkan di dalam hadis itu diterangkan, orang ini naudzubillah min dzalik, wajahnya itu tidak umumnya wajah manusia, penceng dan lain sebagainya. Didatangi oleh malaikat, ditanya seperti orang yang pertama. Singkat cerita, akhirnya diusap malaikat. Akhirnya orang ini wajahnya seperti layaknya manusia dan punya rambut yang sangat indah. Setelah itu kemudian ditanya oleh malaikat, apa yang kau inginkan hidup di muka bumi ini? Ia mengatakan, aku ingin menjadi sukses dari beternak sapi. Dibawakan sapi oleh malaikat dalam keadaan yang sudah bunting dan siap untuk melahirkan anak-anaknya. Setelah itu didoakan oleh malaikat, mudah-mudahan engkau menjadi orang yang sukses dalam ekonomi, dalam kehidupan ini. Setelah itu ditinggal oleh malaikat, dan malaikat kemudian mendatangi orang yang ketiga yang diperintah oleh Allah,
yaitu orang yang sudah lama berobat ke sana kemari karena orang ini adalah tunanetra. Kemudian orang itu ditanya, setelah itu kemudian diusap matanya oleh malaikat. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, orang ini kemudian bisa melihat. Bahkan orang itu seakan-akan tidak percaya kalau dia itu telah melihat indahnya dunia, karena sekian lama dia tidak bisa menikmati indahnya dunia karena dalam keadaan buta. Kemudian ditanya oleh malaikat seperti pertanyaan yang pertama dan kedua. Ternyata orang ini menginginkan punya usaha beternak kambing. Oleh malaikat kemudian dibawakan kambing yang sudah dalam keadaan bunting dan siap untuk beranak pinak. Setelah itu didoakan oleh malaikat. Setelah itu kemudian ditinggal oleh malaikat. Beberapa tahun kemudian, atas kudrah iradah Allah, orang yang beternak unta, yang beternak sapi, beternak kambing itu luar biasa menjadi orang yang terkenal. Terkenalnya karena satu, orang yang asalnya miskin papa, rupanya tidak wajar pada umumnya manusia, tetapi sekarang menjadi kaya. Yang kedua, tidak wajarnya adalah mulai dari unta, sapi, dan kambing itu ternyata tidak lazim pada umumnya kambing, tidak umumnya unta dan sapi. Sapi dan unta itu umumnya kalau melahirkan adalah 1 maksimal 2. Tetapi dalam hal ini melahirkannya, beranaknya itu 3, 4 dan seterusnya. Tiap tahun melahirkan, tiap tahun melahirkan. Dapat diduga kemudian orang ini cepat kaya dari sebab peternak unta, sapi, dan kambing. Akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin menguji akan kesabaran dan kesyukuran daripada ketiga orang itu. Diutuslah malaikat itu untuk mendatangi satu persatu kepada orang yang dulu dalam keadaan miskin papa dan dalam keadaan yang berpenyakit itu. Malaikat kemudian datang kepada orang yang dulunya sakit, rupanya tidak bagus. Itu kemudian malaikat menyerupa seperti sedia kala orang yang sebelum kaya itu. Malaikat berkata, "Wahai Tuhan, aku ini seorang musafir yang cukup jauh, mau menempuh jalan yang jauh lagi. Saya kehabisan bekal, tidak ada yang bisa menolong aku kecuali Allah dan Tuhan. Izinkan Tuhan aku untuk kau beri 1 ekor unta saja." Apa jawab daripada orang itu? "Maaf, aku tidak bisa memenuhi permintaanmu." Karena apa? Karena tanggunganku ini masih banyak sekali. Disebutkan ini, itu, dan lain sebagainya. Yang kedua, jangankan 1 ekor unta, separuh ekor unta pun aku tidak akan meloloskan keinginanmu. Akhirnya malaikat kemudian berkata atas izin Allah, "Wahai Tuhan, apakah Tuhan lupa kalau dulu pernah sakit, dulu pernah melarat, tidak punya apa-apa, bahkan tidak ada 1 orang pun yang mau berkawan berteman dengan engkau karena sakitmu yang menjijikkan dan kemelaratanmu yang luar biasa?" Orang itu menjawab, "Wahai Tuhan, maaf, saya ini sejak dulu sudah dalam keadaan kaya. Karena apa? Kekayaanku ini adalah tinggalan dari orang tuaku, warisan dari orang tuaku. Orang tuaku itu kaya raya." Akhirnya malaikat kemudian bilang begini, "Kalau Tuhan mengingkari kenyataan apa yang pernah engkau alami, mudah-mudahan engkau akan dikembalikan oleh Allah seperti sedia kala." Ditinggallah oleh malaikat orang itu dan mendatangi kepada orang yang kemudian sekarang kaya dari sebab sapi. Kepada orang yang dalam keadaan kaya, yang dulu dalam keadaan tidak kaya dan rupanya tidak karu-karuan itu, malaikat menyerupa atas izin Allah seperti orang itu. Pertanyaannya sama, "Wahai Tuhan, izinkan aku untuk engkau beri yang namanya 1 ekor sapi saja. Karena aku ini adalah butuh transportasi, butuh sarana untuk bepergian yang cukup jauh." Ternyata juga ditolak seperti yang pertama. Diingatkan oleh malaikat, "Apakah engkau lupa kalau dulu adalah dalam keadaan orang miskin?
ia pun juga menjawabnya tidak jauh beda dengan orang yang pertama. Ditinggal oleh malaikat, kemudian mendatangi kepada orang yang dulu dalam keadaan tunanetra yang sekarang kaya dari sebab kambing itu. Malaikat menyerupa seperti orang yang dalam keadaan buta, kemudian dia memelas untuk minta bantuan. Ternyata jawaban daripada orang yang ketiga itu berbeda sekali dengan orang yang pertama dan kedua. Kata orang itu, ambillah, jangankan 1, 10 bahkan lebih daripada itu. Kalau untuk berobat, untuk berjihad, untuk musafir, silahkan. Karena apa? Karena aku dulu pernah mengalami nasib seperti engkau. Aku dulu buta sekian tahun, susahnya orang yang tidak bisa melihat menikmati indahnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan kau ambil. Akhirnya malaikat itu berkata, sodakta, engkau termasuk orang yang benar. Benar karena engkau telah mengalami, benar karena engkau termasuk orang yang tahu diri, benar engkau termasuk orang-orang yang punya hati nurani, merasakan bagaimana penderitaan orang lain. Benar karena engkau telah menjalankan di antara hati nuranimu menolong kepada sesama. Menurut hadis yang lain, menurut riwayat Muslim, pada akhirnya 1 dan 2 orang yang pertama itu pada akhirnya kemudian menjadi miskin papa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kisah yang disampaikan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim itu, ini menunjukkan bahwa orang yang bersyukur itu lebih banyak, lebih sedikit daripada orang yang kufur. 1 banding 2. Yang 1 berterima kasih kepada Allah, sadar diri, tidak lupa daratan. Sementara waktu yang 2 adalah lupa diri, lupa asal usul. Ini menunjukkan bahwa di muka bumi ini dari 2 keterangan, yaitu 1 ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW, itu banyak orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengingatkan pada kita, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah, jangan sekali-kali kufur. Bahkan ayat yang sudah sering kali kita dengar, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu syukur merupakan perintah Allah. Manakala syukur itu kita lakukan, insya Allah, Allah adalah mencintai kita. Kalau Allah itu sudah mencintai kita, jangankan kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh sesama manusia saja, insya Allah dalam kehidupan kemanusiaan itu akan mengalami kemudahan-kemudahan. Apalagi yang mencintai itu adalah zat yang maha segalanya. Maka tiada jalan yang lain kecuali dalam keadaan yang bagaimanapun juga, jangan sampai kita tidak bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini menjadi 1 pelajaran berharga bagi kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wala khawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita hari ini dan doa-doa yang sudah kita panjatkan
mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasratin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiba. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.